delegasi dari New Zealand kan 1,5 menit, tapi kalian cuma berbicara selama 1 menit, berarti kan 3 menitnya ini diberikan ke chair, berarti itu atau kayak apa ya? Lebih ke hangus gitu punya. Jadi di selanjutnya tuh diberikan ke apa ya? Maksudnya speech-nya tuh next ke negara lain, tapi dengan waktu yang sama, itu 1,5 menit seperti itu. Jadi yield ini tuh is a must ya guys. Jadi kayak kalian tuh harus mengalokasikan waktu sisa itu kepada siapa? Ke delegate lain atau open discussion atau ke chair. Dan POI ini itu jarang banget dikeluarkan, jarang banget di yield ke POI, tapi yang sering itu to the chair. Jadi ini terserah kalian, diskusi kalian gimana. Nah, caranya yield back time itu we would like to yield our remaining time to siapa? Ke delegate lain, terus atau share lain gitu. Next. Sekarang list of motions. Nah, kalian kalau mau istilahnya pengen berdebat atau berdiskusi sesuatu itu kan pasti ada mosinya ya. Nah, ini adalah list of motions. Yang pertama motion to open the debate. Pasti kalian tuh kalau misalkan memulai suatu debate atau discussions itu pasti kalian harus membuka dulu open the debate. Nah, biasanya motion to open the debate ini dilakukan di awal. Jadi setelah GSL dilakukan ada yang namanya raise a motion berupa open the debate kayak gitu. Lalu yang kedua ada motions to have moderate caucus. Yang ketiga ada motion to have unmoderate caucus. Nah, untuk moderate caucus sama unmoderate caucus ini uh, mereka itu istilahnya nanti bakal dijelasin lebih lanjut, tapi yang moderate caucus itu lebih formal, yang unmod itu lebih bebas gitu. Kalian bisa diskusi, bisa berdiri, bisa ke delegate lain juga. Lalu yang keempat, ini ada motion to introduce draft resolutions. Draft resolutions itu biasanya ada di akhir ya, Di hari kedua. di hari kedua. Nah, motion to discuss DR. DR itu DR resolution, DR itu draft resolutions. Jadi kalau kalian ingin membuat suatu DR, itu kalian harus diskusi. Nah, yang ke berapa nih? Itu agak 4 6. Yang ke-6 itu suspend the meeting. Suspend the meeting itu dijeda. Kan kita MUN tuh ada 2 hari. Nah, hari pertama ke hari kedua itu bukan bukan menyelesaikan, bukan close the debate, bukan adjourn the meeting, tapi suspend. Jadi kayak kita berhenti sementara kayak gitu. Lalu yang terakhir ada motion to adjourn the meeting. Itu kayak bener-bener literally it's over. Kita udah selesai. Kita nggak usah bahas apa-apa. Itu di hari kedua. Nah, caranya untuk raise a motion itu the delegate of country mana kalian. Misalkan aku, New Zealand. The delegate of New Zealand would like to propose motions to open the debate for berapa berapa waktunya with the topic of Enggak dong. oh ya sorry ini bagiannya dia guys yang jelasin sorry. Oke, jadi buat tambahan, suspend the meeting itu juga digunakan ketika mau isoma ya. Jadi kalau kalian mau udah waktunya isoma, tapi sedangkan masih proses diskusi itu harus dihentikan atau di-pause terlebih dahulu. Jadi suspend the meeting baru kalian bisa isoma. Lalu setelah isoma, nanti waktu kalian kembali, itu bisa resume the meeting gitu. Nanti ya, ini kurang ya ini list of motion-nya. Nanti ada pilihan resume the meeting gitu. Nah, untuk open the debate itu simple, itu nggak ada ketentuan negaranya. Jadi negara apa aja bebas. Misalkan ada negara-negara nih angkat tangan, ya itu diambil negara yang paling pertama kali angkat plakat gitu. Jadi misalkan the delegates of New Zealand would like to propose to open the debate. Nah itu nanti China bilang, oke, the motion is passed. Lalu kalian bisa melanjutkan diskusi gitu, atau memulai diskusi. Lalu untuk moderate ke caucus itu yang template ini yang didelegasi bla 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 sampai want to discuss itu lebih ke template dari moderate caucus ya. Jadi misalkan the delegate of New Zealand would like to propose unmoderate caucus for 10 minutes where each delegate has 1 minute with the topic of misalkan the importance of death penalty dan sebagainya gitu. Nah, sedangkan kalau unmoderate caucus dia itu cuma menyebutkan waktunya saja. Jadi misalkan the delegates of New Zealand would like to propose an unmoderate caucus for 20 minutes itu udah selesai gitu. Jadi nggak pakai topik yang perlu topik itu cuma moderate caucus saja. Oke, next slide. Nah, kita bakal bahas moderate caucus atau MC. Nah, MC ini adalah discussions among delegates moderate by the chair of the council. Jadi moderate caucus itu sebenarnya uh, apa ya, debate atau apa sih kalau ngomong tuh diskusi yang formal. Jadi dipimpin oleh chair. Jadi chair tetap
bisa punya kendali penuh di MC. Kalau misalkan chair mau selesai ya selesai. Chair memperbolehkan kamu raise motion ya kamu akan raise motion gitu. Biasanya totalnya tuh 20 menit dan each speaking times itu minimum 30 seconds atau maksimum 2 minutes gitu. No yielding, no cross talking is allowed. Jadi kalian nggak boleh yield back time to siapapun itu dan no cross talking. No cross talking itu kalian kalau misalkan bahas mosinya the root cause of death penalty, ya udah the root cause of death penalty. Kalian nggak boleh bahas-bahas gimana cara menjatuhi hukuman mati. Kalian nggak boleh sejarah hukuman mati itu gimana. Kalian nggak boleh bahas itu. Kalau misalkan mosinya disetujuin satu the root cause of death penalty, ya udah itu yang dipakai dan no cross talking is allowed. Kalian nggak boleh ngomong sesama delegate, cuman delegate yang direcognize, delegate yang disuruh ngomong itu yang boleh menyuarakan suaranya gitu. Terus misalkan nih, tadi yang disebutin sama Kak Vino juga bener banget. Kalau misalkan mau raise a motion, the delegate of China would like to propose a moderate caucus for 10 minutes in total with 1 minute each speaking time. Jadi ada 10 menit waktu total dengan satu orang itu ngomong 1 menit. Jadi kan kalian ada 10 negara. Dan semua negara itu ngomong gitu. Nah, satu negara itu waktunya 1 menit gitu. Terus discussing the topic of bad education quality in developing countries gitu. Nah, berarti pembahasannya ya bad education quality. Nggak boleh kalian bahas education di negara mana. Nggak boleh. Pokoknya stay in emotion, stay in istilahnya pada topik itu gitu. Next. Benar, Oh, belum. Oh ya, untuk tambahan, jadi antara total maksimum sama pembagian untuk delegate itu harus apa ya? Harus sesuai lah ya. Kayak misalkan total waktunya tiap delegate dapat waktu 1 menit. Berarti totalnya kan 1 kali 10 negara kan 10 menit gitu. Atau totalnya tuh 30 detik. Berarti totalnya tuh 30 detik dikali 10 negara totalnya 5 menit gitu. Atau satu negara diberi waktu 2 menit. Berarti totalnya tuh 2 kali 10 negara jadi 20 menit. Nah, seperti itu. Terus, benar apa tadi ya? Oh ya, terus kalau misalkan kalian mau mengajukan mosi, misalkan kalian ada di konsul UNICEF nih yang membahas mengenai anak-anak, tapi tiba-tiba kalian membahas mengenai di luar konsul, misalnya kan membahas penalti gitu, di mana itu di luar konsul kan. Nah, itu kami sebagai chair itu punya hak untuk mendismiss ya. Jadi pengajuan kalian itu kayak ditolak tuh tanpa persetujuan dari teman-teman delegasi gitu. Jadi kayak kami itu punya hak veto untuk memperbolehkan atau melarang suatu pengajuan tersebut bisa pas atau tidak. Next. Oke, unmodered caucus. Bedanya tadi, kalau moderate caucus itu dipimpin oleh chair, kalau yang ini tuh lebih bebas sedikit. Jadi kalian tuh boleh datengin delegates lain. Kalian boleh diskusi, kalian boleh tanya langsung ke delegates itu. Dan tidak ada batasan itu, kalian boleh bahas apa aja terserah. So, UMC itu adalah discussion among delegates without moderated by the chair of the council. Jadi kalian tuh nggak ada, istilahnya nggak terbatas ya, Vin ya. Terus, what to do, apa yang dilakukan pada saat UMC? Discuss anything related to the conference, such as forming block, kalian memilih blok, kayak kalau misalkan nih, death penalty. Kalian itu milih blok itu yang sesama. Misalkan Indo, terus Jepang, dan lain-lain tuh setuju dengan hukuman mati, yaitu bergabung jadi satu. Nah, kalau yang lain kayak nggak setuju sama death penalty, ya gabung jadi satu. Tapi blok ini tidak mengacu kepada ini ya, kepada kita, chair, tapi itu terserah kalian gitu. Kita membebaskan kalian untuk memilih blog. Terus next topic to discuss, terus making draft resolutions dan lain-lain. Biasanya total time itu 20 menit. Jadi kayak itu udah maksimal banget 20 menit. Dan delegates allowed to extend the UMC. The extension should not exceed half on the initial time. Jadi kalau misalkan waktu kalian kurang 20 menit tuh aduh kurang banget nih kita buat diskusi gitu. Mau tambah lagi boleh. Kalian extend UMC itu boleh banget, tapi cuman setengah waktu dari kalian propose. Misalkan kalian propose-nya 10 menit, ya berarti kalau kalian tambah ya 5 menit gitu. Nggak bisa sama gitu kan. Terus ini boleh talk and walk across the room are allowed. Jadi kalian tuh boleh nyamperin delegate lain, kalian boleh tanya, sebenarnya negaramu tuh gimana sih root cause-nya atau caranya gimana mencegah dan lain-lain gitu.
motion example-nya, the delegate of China would like to propose an unmoderated caucus for 10 minutes, kayak gitu. Mungkin Kak Vino nambahin? Oh ya, untuk satu hari kan kira-kira ada 3-4 sesi mungkin ya. Iya, betul. Nah, jadi di sesi pertama sama betul dimaksimalkan buat moderated caucus gitu. Jadi teman-teman bisa mengetahui, oh delegasi dari negara A itu stance-nya menentang hukuman mati, atau delegasi dari negara B stance-nya itu mendukung hukuman mati. Jadi teman-teman itu dari diskusi yang sudah dijalankan waktu moderate caucus, teman-teman tuh bisa membentuk blog secara diam-diam gitu. Jadi misalkan waktu nanti ada negara yang mengajukan unmoderated caucus, teman-teman tuh langsung bisa bergabung sesuai dengan kubu setuju atau tidak setuju. Nah, Oke, kita mungkin coba dulu ya, Kak. Kita pilih salah satu, kita choose random buat nyoba moderate caucus, raise emotions. Mungkin dari teman-teman New Zealand, satu orang bisa coba how to raise emotions. Teman-teman New Zealand, kalau misalkan nggak ada yang mau, mungkin nilainya sekarang ya Kak Vino. mungkin bisa on mic langsung ya, Iya, perlu nggak chat. apa-apa. Harus on mic ya. Buat teman-teman New Zealand, bisa banget bantu aku sama Vino buat how to raise emotions. Tell your friends how to raise emotions. Coba, ayo New Zealand. Atau teman-teman dari UK juga Iya, ya. UK boleh deh. Sekarang boleh, terserah. Boleh UK, boleh New Zealand. Ini masuk nilai kapan ya, guys? Ini jadi kalian tinggal baca yang sesuai ini aja ya. Baca sesuai template-nya aja. gitu. Baca aja, coba. Raise emotions. Coba raise hand. Misalkan kita pakai konsep apa? UNICEF misalkan anak-anak gitu. Ya bebas dengan sedikit lah. Pokoknya UNICEF lah mengenai kayak pendidikan, kesehatan anak-anak gitu. Yeah. Nah, pokoknya kalian tuh sesuai template-nya aja, tapi ganti aja waktu total sama waktu each delegate dan temanya gitu. Ayo, ini pengmapnya gimana nih? Pengmap, bantu dong pengmap. Ayo anak-anak UK sama New Zealand nih, banggakan King, Queen, dan embek-embekmu itu. Ayo guys, satu orang please. Aku butuh orang. Hey, Hilmi, Givari. Oke. Bisa on mic ya. Boleh. Saya aja. Kak, bukan presiden, tapi ya udah nggak apa-apa. Nah, jadi misal ini di tengah apa kayak diskusi gitu, berarti saya boleh, saya boleh ngomong excuse apa kayak butuh ngangkat tangan nggak usah kan ya? Iya, wajib angkat tangan. Kalau kalian mau raise emotions tuh kalian bakal dapet kayak kotak gitu, placard namanya. Kalian angkat dulu, raise a placard. Baru setelah kalian recognize sama chair, kamu boleh langsung raise emotions. Bisa ini plakat ya, ini kan keyboard, tapi nggak baca di plakat. So, tulisannya New Zealand gitu. Jadi teman-teman angkat dulu plakatnya, terus nanti baru diperbolehkan sama chair gitu. Jadi coba, misal Gifar, aku ngangkat plakat gini, terus terus habis itu chairnya nge-notice, terus baru saya ngomong, the delegate of New Zealand would like to propose a moderated caucus for 10 minutes in total with 2 minutes each speaking time gitu. Iya, betul. Tapi aku izin koreksi ya. Discussing the topic of whatever. Ya, betul. Tadi kan Hilmi, panggilannya siapa? Hilmi ya? Gifar. Atau Gifari? Oh, Gifari. Tadi kan bilangnya kan totalnya 10 menit, tapi tiap anggota kan 2 menit ya. Itu kan jadi nggak proporsional ya. Harusnya kan kalau misalkan dia tiap delegasi 1 menit, berarti 1 kali 10 menit. Kalau dia tiap delegasi 2 menit, berarti 2 kali 10, 20 menit. Jadi antara total waktu sama pembagian per delegasi itu harus proporsional tuh. Jadi untuk apa yang udah benar ya? Udah benar. Mungkin halo, Gifari mungkin bisa. Jadi apa yang apa perbandingannya harus kayak harus pas itu yang kayak gini ya. Kalau 10 menit 10 banding 1 apa 10 minutes 1 minute speaking time gitu ya. Ya benar. Terus maksimalnya 20 menit. Yap, betul banget. Berarti udah paham kan ya istilahnya, maksudnya kayak gimana how to raise emotions, terus gimana cara ngomong kalian tuh mau buka moderate caucus, terus berapa waktu. Oke, thank you Givari. Kita sekarang lanjut ke unmod. Coba, aku mau dari teman-teman UK. Di sini coba kalian raise emotions berupa UMC. Kayak tadi bener si Givari, cuman ini more simple dari
Moderate Caucus yang tadi. Ya. Mungkin dari teman-teman UK, please banget teman-teman UK. Nilai keaktifan ya guys. Ingat. Ya, aku boleh deh, Kak. Oke. Silakan. Ini konsepnya sama kayak tadi pakai placard itu nggak, Kak? Atau beda ya? Ya, jadi angkat placard ini dulu, sama terus juga. di notice baru dipersilakan. Gitu. Tapi placardnya cuma diangkat atau kita ngomong kayak excuse me atau gimana gitu, Kak? Atau kita angkat? Enggak, cuma diangkat aja kok. Oh, diangkat aja Ya, ya? diangkat dulu, terus tadi setelah kan diangkat nih, misalnya kan ada 10 negara dalam satu konsil ya. Yang ngangkat plakat tuh kira-kira ada 3 negara nih. Nah, terus nanti setelah dipersilakan, baru tiap negara itu memberikan mosinya gitu ya. Kita milih dulu, si Cherry pilih dulu, baru kalian boleh ngomong. Jadi, kalau kalian mau raise motion, langsung cepet-cepetan angkat. Terus nanti kayak aku misalkan, oh, the delegate of UK, you are recognized. So, please, kamu ngomong apa motionmu. Coba, kamu coba yang UMC-nya kan. The delegate of United Kingdom would like to propose an unmoderated caucus for 20 minutes. Jadi, itu waktunya udah maksimal kan ya? Nah, nanti habis itu misalnya udah selesai 20 menit, terus mau di-extend, berarti extensionnya itu ngomongnya kayak gimana, Kak? We want to extend. Gini, the delegate of China, the delegate of UK would like to extend an unmoderate caucus for 10 minutes, karena dari waktunya 20 menit, kan? Oke, Kak. Jadi setengah waktu yang kamu ajukan tadi pertama. Setengah, nggak boleh lebih dari setengahnya, nggak boleh lebih dari 10 menit karena kalau misalnya nggak boleh 20 menit, oke. Udah sih, Kak. Ya, betul. Terus yang boleh mengextend itu cuma negara yang mengajukan pertama gitu. Jadi misalkan negara UK nih yang mengajukan unmoderate caucus. Nah, misalkan negara lain mau extend nih, itu nggak boleh kalau misalkan UK nggak mengajukan gitu. Misalkan UK cukup 20 menit cukup ya udah selesai gitu. Berarti negara nggak bisa extend gitu. Jadi harus sesuai dengan negara yang mengajukan. Oke, paham nggak, guys? Ya. Aman? Aman nggak? Oke, ya. Kita lanjut nih ya, guys. Thank you buat Nasiwa sama tadi. Oke, kita langsung ke draft resolution. Oh ya, sebagai tambahan, jadi antara moderate caucus sama unmoderate caucus itu misalkan dalam satu hari kan ada 4 sesi ya. Misalkan kalian tuh kira-kira setelah isoma gitu. Nah, itu misalkan ada 3 negara yang mengajukan mosi gitu. Misalkan negara pertama, negara Brazil misalnya. Brazil tuh moderate caucus. Atau negara Chile unmoderate caucus. Terus negara yang lain unmoderate caucus juga. Nah, itu yang sesuai, yang disetujui itu tergantung dari voting gitu kan. Misalkan negara Chile mendapatkan voting paling banyak gitu kan. Berarti negara Chile yang pas mosinya gitu. Next, lanjut ke DR. Oke, DR, draft resolution. Draft resolution itu apa? Draft resolution itu adalah istilahnya paper akhir kalian di MUN. Tujuannya itu adalah berisi solusi. Solusi apa yang kalian tawarkan di permasalahan MUN ini. Misalkan di UNSRC sendiri itu ada dismantling the existence of death penalty. Gimana cara mengurangi death penalty yang ada di dunia gitu. Nah, solusi kalian apa di blog itu? Kalian masukin ke DR ini. Nah, ini ada formatnya ya, teman-teman. Nanti bakal di-share formatnya kayak gimana. Kita bakal pampangin juga gimana formatnya. Terus, at least 1-5 itu tuh menjadi signatories. Gitu. Nanti signatories itu apa, sponsor itu apa, nanti akan kita jelasin lagi. Nah, determined by the chair. Jadi, deadline itu di-send ke chair itu H-1 ya? Pokoknya kan antar hari Dewan sama D itu ya, di antara Dewan sama D itu gitu, malamnya ya. Oke. Nah, ini ada sponsor sama signatories. Sponsor itu adalah inisiator dari DR. Jadi dia take responsibility di DR itu. Jadi dia yang bertanggung jawab atas isi dari DR itu. Dan dia itu yang punya inisiasi, kayak dia punya kemauan. Harus menulis ya, harus memiliki kontribusi untuk menulis DR. Betul. Kalau signatories itu lebih kayak ya udah aku agree sama sama resolusimu dan aku join sama blogmu, itu ditulis. Tapi signatories juga harus nulis. Enggak, cuma sponsor aja. Signatories dia nggak wajib nulis, cuma setuju aja gitu. Ya, tapi aku dulu nulis. Jadi based on negara kalian sih sebenarnya. Jadi kalau sponsor tuh
teman-teman misalnya mengajukan sebagai sponsor ya, berarti teman-teman sebagai delegasi itu harus menulis atau berkontribusi dalam DR tersebut. Tapi kalau signatoris, teman-teman itu nggak wajib menulis. Tapi kalau misalkan teman-teman ikut menulis buat DR itu diperbolehkan, cuma nggak wajib aja. Oke, next ini voting prosedur. Tadi udah dijelasin bahwa sebelum kita melakukan segala sesuatu protokol itu ada present and voting. Nah, present and voting itu berguna untuk voting prosedur ini. Jadi the delegates representing from each DR shall present with the time given by the chair. Jadi kayak kamu tuh harus voting untuk hasil DR ini. Jadi kalian akan presentasi dulu each block. Terus habis itu kalian akan melakukan voting prosedural. Yang mana kalian setuju nggak sih sebenarnya sama DR ini? Jadi kayak misalkan nih ada 2 DR 1.1 sama 1.2. Nah kalian tuh nggak setuju sama DR 1.1, kalian vote no, itu nggak masalah. Jadi kalau misalkan vote yang DR 1.1 itu lebih sedikit daripada 1.2, berarti yang menang 1.2. Jadi kayak kita tuh menggunakan resolusi yang dibuat sama DR 1.2 kayak gitu. Oh ya, sebagai tambahan buat tadi kan waktu pas JSL, sebelum JSL itu kan ada namanya kehadirannya, ada present and voting. Nah, kalau delegasi teman-teman itu sebagai delegasi itu mengucapkan cuma present aja, itu teman-teman bisa abstain di ketika halo, suaraku masuk nggak? Tadi kelempar. Halo, tes. Suaraku masuk kan? Masuk, Tadi Kak. kelempar soalnya. Oke, siap. Aku lanjutin ya. Tadi question paper, terus paper ini antara itu tergantung apa ya, pintar-pintar teman-teman sebagai delegasi. Kalau misalkan teman-teman menulis question papernya itu benar, itu bisa sangat berguna ketika teman-teman melakukan mengikuti triquetra gitu kan. Jadi antara materi yang ditulis itu masih berkaitan dengan mosi yang bisa teman-teman ajukan waktu triquetra tersebut. Next. Oke, next. Jadi di sini nggak cuma ada delegasi aja, tapi ada press. Nah, press ini itu istilahnya kalian tahu kan, jurnalis. Kayak kalian kalau misalkan ada pertemuan apa meeting apa itu pasti ada yang meliput. Nah, press ini adalah orang yang meliput. Jadi international press itu represents of the group bagi jurnalis that will ask any question to any delegate in a forum. Jadi kalian tuh dibebaskan untuk tanya pertanyaan kepada delegates, tapi ini khusus press ya, jadi kalian nanti akan ada delegates dan ada press sendiri. Nah, untuk yang press ini, mereka itu diwajibkan malah untuk bertanya ke salah satu delegates, misalnya nih, the delegate of Indonesia, dia bilang kalau aku loh, nggak apa-apa, hukuman mati. Nah, itu kan kata-kata yang kontroversial. Kalian ditanyakan ke delegates Indonesia, maksudmu apa kayak gitu? Kamu nggak menganut HAM kayak gitu-gitu, itu bisa ditanyain. Nah, there will be a press takeover sessions on both days of the forum. Jadi kita ada 2 hari triquetra. Nah, day 1 itu kalian interview the participants. Jadi kalian harus interview each delegate sih, terserah delegate mana yang kalian mau interview. Pokoknya kalian must interview the participants. Terus yang day 2 kalian present the news. Jadi press ini juga punya tugas, guys. Kalian akan menyusun berita itu tuh 1 malam doang, dan itu besoknya langsung dibacain di depan umum, di depan
teman-teman kalian di depan delegasi itu. The question shall relate to the topic on the each council and does not violate. Jadi ada press code juga ya. Kalian nggak boleh sembarangan bertanya. Kayak tetap ada kode etiknya press. Kayak gitu. Jadi kalian misalkan ada 14 anggota negara, nanti beberapa negara dimasukin ke delegate, beberapa negara dimasukin ke press kayak gitu. Ya kok langsung tutup aja ya? Nah, mengingat waktunya juga. Nah, ini ada penugasan delegates. Yang pertama ada position paper yang tadi sudah dijelaskan, itu dikumpulin H-1. Terus yang draft resolutions dikumpulkan di hari kedua. Tadi udah dijelasin apa tuh position paper, draft resolution juga apa. Jadi ini pengumpulannya. Oke? Lalu yang press wajib buat name tag untuk press. Jadi kalian kalau misalkan lihat ada jurnalis, itu kan nggak boleh masuk ke ruangan-ruangan tertentu kan. Jadi mereka tuh harus pakai name tag press agar mereka tuh bisa masuk. Nah, kalian tuh harus buat sendiri press name tag. Lalu yang kedua ada interview the delegates yang dewan sesuai dengan tadi aku jelasin. Itu kalian harus interview terserah delegate mana. Lalu yang ketiga ada submit the news. Kalian wajib J1 deadline-nya hari pertama jam 23.59. Kalian itu harus membuat berita atau review hari ya, maksudnya kayak report after report lah istilahnya gitu, itu boleh. Lalu yang hari kedua itu read the news. Oke, untuk tambahan untuk news itu dibebasin ya. Kira-kira misalnya ada hal menarik apa di dalam konsil tersebut, misalkan di konsil UNHCR gitu. Misalnya negara Irak yang mereka sangat mendukung hukuman mati gitu. Itu bisa sekali jadikan topik buat berita gitu. Misalkan negara Irak ini sangat kekeh dengan pendapatnya, sedangkan mereka itu direnang oleh negara dari apa-apa gitu. Jadi dibebasin gitu. Terus setelah kalian mewawancarai teman-teman delegasi di hari pertama, teman-teman tuh bisa membuat berita dan dikumpulkan di malam harinya sebelum jam 23.59. Oke. Ini aku bakal kasih kalian study guide dan ROP. Nanti juga bakal di sama teman-teman BOD. Ini mungkin gambaran aja ya Kak Vino ya. Betul. Ini kita ambil contoh study guide dan ROP. ROP-nya ini isinya kayak greetings dari Chase, teman-teman BOD ya. Terus abis itu ada about request apa aja sih. Terus sesuai dengan tadi aku jelasin dari awal sampai akhir, apa itu UMC, MC, how to raise emotion, semuanya ada di sini. Apa arti BOD, courtesy, dress code rules, dan lain-lain. Intinya ini adalah panduan kalian untuk mengikuti Triquetra 2023. Oke, simpelnya sih kalau ROP ini lebih ke penjelasan secara detail gitu ya, booklet dari PPT yang sudah kami sampaikan ya. Ya, ini istilahnya itu mempersingkat, menjelaskan cara pembukaannya aja gitu. Nah, untuk lebih mendalamnya teman-teman bisa baca melalui ROP yang sudah kami buat ini ya. Terus ada yang ini Kak, guide. Tentu saja ini ada ya sampai 3 konsil. Terus dan FPO ya. Misalnya ini bisa dari konsepnya aku buat ya. Program aku sebagai program konsil. Itu ada mengenai konsil review, jadi apa sih, terus nextnya ini ada coding ya. Jadi ini itu akan ada masalah. Overview dia apa sih masalahnya, kenapa ini dipermasalahkan, kenapa ini dianggap sebagai memang dasar dalam Triquetra itu ada banget di guide, dan boleh banget baca-baca. Kita langsung next aja ya Kak. Ya. Oke. Next. Ini adalah link. Kalian bisa keluar ya guys ini ya, image-nya. Keluar kah? Atau mungkin nggak bisa langsung akses jadi di bawah. Jadi ini tuh apakah material? Ya material kayak PowerPoint yang kami tuliskan sekarang ada tiga. Terus kita tambah sedikit bisa buat hal-hal untuk menulis motivasi ya. Dan buat materi itu mengatasi itu sudah Triquetra. Ini nanti aku bakal share udah share ke kalian. Jadi terus kalau kalian mau cek bisa jelas link ini. Next. Tipsnya ini
bakal ada tutor nanti bakal share pada saat tutor. Jadi ini ya bisa di screenshot teman-teman bisa dibantu screenshot ya. Ini nanti kalian verify sama Poland bakal sama New Zealand itu DOD-nya kalian dapat sama guys. Terus habis itu yang mungkin sama ya. Jadi sama aku ya, sama Rehan. Oke, nanti tips ada triknya aku bakal jelasin di tutor. Ya, misalnya tolong buat temanya ya buat sama aku sebagai biar jadi jauh-jauh hari ya, dan nggak mepet terus itu kan juga sering dari teman-teman ya. Terus kalau bisa semua itu bisa hadir, bisa keluar jadi waktu pas verifikasi semuanya sudah siap gitu. Maybe dari kalian yang ingin ada boleh banget di sini. Wajib. Ini wajib yang mana ya? Ya, mungkin bisa dijelasin. Itu banyak ya tadi. Kami nggak ada ya. Bedanya ini sekarang. Itu apa sih, Ra? Mungkin teman-teman ada yang mau tanya. Boleh banget. Itu intinya apa kayak posnya atau ketentuannya? Oh ya, BOD-nya harus wajib karena itu tadi bersama sama teman-teman BOD jadi wajib. Oh ya, ini kan karena ada teman-teman yang baik kayak juga itu jadi kami apa ya bisa ya jadi kembangan juga. Ya, banget. Jadi guys, kalian mumpung banget aku kasih orang bertanya. Karena jujur ini krusial banget karena sekarang masih nggak tahu sebenarnya SDM itu kamu gimana dan gimana itu kalian tanya eman banget. Mungkin aku satu pertanyaan please. Good questions. Yes. Pakai bahasa Inggris. Tapi gini guys, kalian raise emotions pakai bahasa Inggris. Tapi kalau ngomong kayak kalian mau berpendapat boleh pakai bahasa Inggris. Tapi kita bakal nilai plus buat teman-teman yang pakai bahasa Inggris gitu. Jadi misalkan nih, aku raise emotions tentang ya minutes total and 1 minute for 6 minutes. About cause of reality. Nah, aku ngomong ini harus raise emotions, roll call, segala macam itu wajib berbahasa Inggris. Tapi ketika aku ngomong itu boleh banget bahasa Inggris.